Halo teman-teman semua, mau tahu banyak tentang dunia teknik kimia? Saatnya Isomer, Information Study of Chemical Engineering. Let's be smarter for a better future. Perkembangan teknologi yang semakin pesat, kemajuan industrialisasi pasar, serta pertambahan jumlah penduduk akan meningkatkan kegiatan konsumsi dan mendorong adanya polusi dari limbah. Sebelum terjadi proses konsumsi, pasti ada proses produksi yang memerlukan tenaga, energi, modal, kemudian limbah yang berujung pada kerusakan lingkungan. Secara tidak langsung, dengan hadirnya tren, style, dan role model akan meningkatkan perilaku konsumtif. Dalam budaya konsumtif, masyarakat cenderung terdorong untuk menggunakan berbagai macam produk sesuai dengan tren yang ada saat ini. Meningkatnya permintaan pasar pakaian, maka perusahaan garmen maupun industri tekstil berlomba-lomba untuk memenuhi permintaan pasar tersebut. Industri fashion kini tidak lagi mengeluarkan produk dalam waktu normal, melainkan akan mengubahnya dalam waktu singkat. Bahkan, hanya dalam waktu 1 bulan bisa mengeluarkan 1-4 produk baru yang seharusnya dikeluarkan dalam waktu 6 bulan. Setelah mengeluarkan produk-produk baru tersebut, yang tentunya sesuai dengan tren dan minat pasar, pembeli secara alamiah akan membeli produk tersebut dan kemudian perusahaan akan memproduksi pakaian dalam waktu lebih cepat dan menjualnya. Proses tersebut dinamakan dengan fast fashion. Lalu apa itu fast fashion? Fast fashion adalah fenomena dalam industri fashion di mana proses produksi dipercepat untuk menghasilkan tren berbusana yang terjangkau di pasar. Danau Toba menjadi salah satu korban dari pencemaran yang berasal dari pabrik tekstil. Sedangkan, polyester merupakan kain sintesis yang tidak ramah lingkungan karena diproduksi dari minyak bumi dan menghasilkan mikroplastik yang tidak dapat terurai dan juga setiap kali dicuci akan melepaskan mikro ke saluran air yang berujung mengganggu ekosistem laut secara signifikan. Selain kerugian produksi, industri fashion juga menciptakan tumpukan sampah yang sudah tidak digunakan. Bila fast fashion yang tidak menggunakan bahan tidak ramah lingkungan terus berlanjut, maka semakin banyak mineral bumi yang digunakan, semakin cepat juga pencemaran air, serta semakin banyaknya jumlah pakaian yang diproduksi yang nantinya berujung di tempat sampah. Lalu bagaimanakah solusi dari seorang teknik kimia? Seorang teknik kimia dapat berperan untuk mengubah konsep dari fast fashion menjadi sustainable fashion dengan slow fashion. Lalu apa itu slow fashion? Sesuai dengan namanya, slow fashion artinya adalah fashion lambat yang merupakan praktik dalam fashion yang didasari atas produksi dan pemakaian pakaian dalam rentang waktu yang lama, daya tahan dan kualitas yang tinggi, serta proses produksi yang beretika serta ramah lingkungan. Tidak berfokus pada kecepatan produksi massal layaknya fashion cepat atau fast fashion. Dalam praktik fashion lambat, yang diprioritaskan adalah kualitas, bukan kuantitas. Fokusnya adalah pada bagaimana menjadikan seluruh proses dari produksi hingga konsumsi menjadi berkelanjutan. Kemudian apa yang bisa dilakukan untuk membuat sebuah fashion ini menjadi berkelanjutan? Beberapa caranya adalah dengan mengubah bahan baku pembuatan dari pakaian menjadi bahan alami. Pihak industri fashion dapat menggunakan bahan alternatif ramah lingkungan seperti serat sultra, serat pisang, serat bambu, dan serat nanas. Konsep slow fashion dengan menggunakan bahan alami akan menjadikan pakaian ramah lingkungan dan mengurangi cemaran mikroplastik dari bahan sintesis. Selain itu, daur ulang juga dapat dilakukan untuk mengurangi sampah pakaian. Dengan membuatnya menjadi produk baru, maka sampah pakaian akan menjadi lebih bernilai ekonomi dan juga secara tidak langsung akan mengurangi tumpukan sampah pakaian. Industri fashion juga berperan dalam mengurangi limbah dari dampak fast fashion dengan mengolah limbah cair berwarna yang dihasilkan dari proses produksi. Dalam pengolahan limbah tekstil melewati beberapa proses, yaitu intake. Intake merupakan bangunan penangkap atau pengambil air baku. Setelah melewati proses intake, air limbah dialirkan masuk ke bak ekualisasi. Fungsi dari bak ekualisasi adalah untuk meratakan debit air limbah yang masuk ke unit pengolahan selanjutnya. Dalam bak ekualisasi terdapat mesin aerator
yang berfungsi sebagai pengaduk dan meningkatkan kadar oksigen di dalam air limbah. Penambahan oksigen merupakan salah satu usaha untuk pengambilan zat pencemar. Setelah air limbah sudah homogen, masuk pada proses aerasi, yang merupakan peristiwa terlarutnya oksigen di dalam air. Fungsi utama aerasi adalah melarutkan oksigen ke dalam air untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut dalam air dan melepaskan kandungan gas-gas yang terlarut dalam air. Setelah diolah di bak aerasi, buangan air limbah akan menuju clarifier atau bak sedimentasi. Fungsi dari sedimentasi biologi adalah oksidasi besi dan mangan dalam air, mengurangi kadar lumpur yang terkandung pada limbah, mengendapkan lumpur aktif yang akan dikembalikan ke bak aerasi, dan mempermudah untuk proses pada unit pengolahan selanjutnya. Kemudian, dilanjutkan pengolahan dalam proses koagulasi dan flokulasi. Koagulasi merupakan proses penetralan partikel-partikel yang ada dalam air sehingga sesamanya tidak saling tolak-menolak dan dapat diendapkan bersama-sama. Bahan kimia pengendap dimasukkan ke dalam air dan diaduk dengan cepat. Hasil reaksi kimia yang terjadi disebut dengan flok, yaitu partikel bukan koloid yang sangat halus, sedangkan flokulasi merupakan kelanjutan proses dari koagulasi. Kemudian, air yang telah menjalani proses koagulasi dan flokulasi masuk ke tahap sedimentasi akhir, yang merupakan tahap akhir dari proses klarifikasi. Air yang bersih dapat dipisahkan setelah flok mengendap. Setelah melewati proses sedimentasi, air limbah yang sudah diolah siap dialirkan ke tempat pembuangan, ataupun digunakan kembali secara langsung bagi kebutuhan industri, pertanian, dan perkotaan. Kita sebagai mahasiswa teknik kimia juga bisa turut berperan secara langsung untuk mengurangi dan menolak tren fast fashion, untuk menjaga kelangsungan ekosistem secara nyata. Lalu, bagaimanakah caranya? Rawatlah pakaian yang kita miliki agar dapat memperpanjang umur pakaian, sehingga secara tidak langsung kita akan mengurangi kemungkinan tumpukan sampah pakaian. Belilah baju dengan sedikit dan dengan kualitas yang baik, bukan hanya sekedar membeli pakaian karena tren belaka. Dengan begitu, maka akan mengurangi produksi pakaian yang berpotensi menjadi sampah. Dalam membeli pakaian, juga hendaknya pilihlah pakaian yang berbahan alami, karena secara tidak langsung, kamu sudah berperan mengurangi mikroplastik yang terbuang ke lautan dari bahan pakaian sintesis. Kemudian, tren thrifting atau membeli baju bekas dapat juga dilakukan. Ataupun sebaliknya, kalian bisa menjual atau bahkan mendonasikan pakaian yang masih layak pakai. Dan yang terakhir, bisa cari tahu berita tentang sustainable fashion atau slow fashion agar terus termotivasi untuk menjaga bumi kita. Hal sesederhana berpakaian saja bisa berdampak pada bumi dan ekosistem. Karena itu, setiap tindakan yang kita lakukan harus dipertimbangkan apakah dampak yang dihasilkan baik atau justru buruk. Kalau bukan kita, siapa lagi? So, save our planet. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Atau kunjungi kami di media sosial kami lainnya.